Adik-adik sekalian, selamat pagi. Jadi ini angkatan baru, jadi mungkin belum pernah ketemu ya kita. Jadi kita harapkan enjoy untuk kuliah di kedokteran sampai titik darah penghabisan. Saya katakan titik darah penghabisan karena memang sulit gampang. Jadi terutama juga butuh waktu yang lama. Sehingga untuk itu, yuk kita coba jadi salah satu bagian dari mata pelajaran yang amat penting dalam rangka untuk bisa memahami materi kedokteran. Karena banyak istilah-istilah nanti yang bisa kita dapatkan dan itu akan bikin kita pusing. Lantaran kita tidak bisa mengartikan. Kalau tidak bisa mengartikan, otomatis kita tidak bisa memahami materi tersebut. Ya, oke, sambil saya share. Oke, bagian saya untuk yang pertama adalah medical terminology. Ada dua sebetulnya istilah terminologi untuk di kedokteran yang nanti banyak kita pakai. Yang pertama adalah medis atau disebut dengan terminologi medis. Yang satunya adalah nanti terminologi anatomi. Khusus terminologi anatomi itu bikin mual dan muntah lagi. Untuk itu kita akan berikan nanti pada mau masuk ke blok 1-2, insya Allah, muskuloskeletal. Jadi kita yang ringan-ringan dulu aja untuk pemanasan. Jadi mudah-mudahan nanti syukur sebelum masuk ke 1-2 nanti akan mungkin sudah ada asinkron video yang bisa kamu pelajari dulu sebelum masuk kuliah sehingga akan lebih mudah. Dalam waktu yang lama Anda bisa pelajari. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk saya perkenalan dulu, nama saya Yainuri Sabtanugraha, kebetulan ada di Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran UI. Jadi sama saja, jadi saya untuk di Wadis juga kita anggap untuk mahasiswa saya sendiri. Jadi mohon nanti kalau ada permasalahan terkait materi, boleh WA saya, boleh konfirm saya, boleh konsultasi saya kapanpun, ya. Oke, sudah terlihat ya share-nya? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Sudah, dokter. Oke, saya awali dengan tujuan dari apa yang kita pelajari saat ini, dari pagi ini, yaitu kita agak ringan-ringan saja, di mana kita mempelajari tentang mengenali, memahami bentukan istilah medis. Kemudian menjelaskan makna dari komponen dari word building. Yang kedua, mampu menjelaskan makna dari komponen dari word building atau pembentukan kata, bentukannya nanti. Sebetulnya istilah medis nanti kita akan banyak berkecimpung tentang istilah-istilah mirip banget dengan bahasa Indonesia, yaitu di mana suatu bentukan istilah nanti ada awalan atau yang kita kenal dengan prefix, ya, kemudian akar kata dan sufiks. Oke, kemudian setelah kita mempelajari minimal pada saat kita membaca materi kedokteran yang banyak istilah medisnya, maka kita bisa nanti akan mengartikan langsung di mana kita paham karena prefiksnya, akar katanya, sufiksnya kita tahu persis. Jadi kalau kita sudah bisa memahami tadi, jadi yang pertama itu kita bisa mengenali. Jadi kalau nanti Anda baca di perpustakaan atau buku-buku e-book, nanti akan banyak istilah medis itu minimal mengenali dan memahami. Kalau sudah nanti mengenalinya, nanti terus yuk dikasihkan arti. Kalau sudah dikasih arti, berarti itu sudah bisa memahami. Berikutnya bisa membentuk kata itu sendiri. Jadi intinya 3 ini. Kalau sudah ini 3,
nggak usah dihafal kaitannya, nanti memang banyak. Seperti apa tuh banyaknya? Banyaknya itu kayak Anda membaca atlas apa itu, semacam kayak apa itu ya, kamus kedokteran, ada Dorlan, ada Black, ada Merriam-Webster dan sebagainya. Itu tebal sekali bukunya. Kira-kira istilah kedokteran itu kalau mau dihafal satu-satu seperti itu, tebal. Jadi saya rasa nggak perlu dihafal. Lebih baik Anda menghafal ayat-ayat Al-Quran saja daripada membaca Dorlan. Jadi nanti itu akan dengan sendirinya Anda bisa paham selama studi. Namun kamu harus tahu dasarnya ini dulu. Kalau sudah tahu dasarnya dulu, nanti cepat banget untuk memahamkan di semua sistem. Artinya apa? Sekali dengar langsung tahu artinya. Jadi nggak perlu harus dihafal kata demi kata. Itu intinya. Kemudian kalau sudah untuk itu, kita baru mengenali dan memahami istilah medis yang ada di ini. Ada 11 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya 11. Jadi ada semua sistem tubuh. Di mana semua sistem itu ada istilah-istilah yang banyak sekali. Saya tidak menyarankan untuk di sistem ini Anda hafal. Nanti ada klik, bahasanya yang harus dihafal adalah yang beberapa saja. Itu yang harus dihafal. Oke. Terus karena saking banyaknya, maka tadi kan nggak mungkin kita akan baca Dorlan kemudian menghafal, kan tebal sekali. Lebih baik untuk bantal saja lah. Nanti mudah-mudahan pagi harinya kita bisa ingat semua itu istilahnya. Itu. Nah, kenapa harus sulit dok? Kenapa sulit dipahami? Karena sejarah menunjukkan bahwasanya istilah-istilah medis itu berasal bukan dari istilah Indonesia, tetapi dari bahasa Latin dan Yunani asing. Sekarang ditambah repot lagi dengan istilah di-Englishkan. Kalau saya bilang di-Englishkan, lebih baik ya di Indonesiakan saja. Tapi permasalahan di-Englishkan itu buku-buku yang ada di internasional kebanyakan pakai bahasa Inggris. Sehingga kita di Indonesia kan bisa, di Inggris kan bisa. Hampir semua negara kadang menerjemahkan ke dalam bahasanya. Bisa dalam konteks tertentu. Tapi untuk yang benar-benar dari Latin dan Yunani dihargai sebagai bahasa baku istilah medis maupun istilah anatomi nantinya, itu sebagai istilahnya kalau anatomi namanya nomina anatomika ataupun istilah anatomi itu sendiri, nomina. Oke, apakah perlu mempelajari semua? Ya monggo, tapi cara mempelajarinya dengan teknik yang tadi itu. Anda lihat ini ada banyak buku yang nantinya akan Anda dapatkan atau Anda akan beli barangkali ya. Contoh adalah ini Sobota sendiri kalau Anda beli di Gramedia mungkin, di Togamas mungkin, itu ada beberapa jenis Sobota yang dia in English. Kalau ini adalah bahasa Inggris, di mana Atlas of Human Anatomy. Ada yang bahasa Inggris, ada yang dia bahasa nomina anatomika. Kalau saya sebagai orang anatom, maka saya akan cenderung pilih yang nomina anatomika, bukan yang bahasa Inggris. Tapi nanti bagaimana cara membaca yang bahasa Inggris dengan nomina anatomika? Ada buku sendiri, ada cara sendiri, nanti saya tunjukkan beberapa. Tapi saya menunjukkannya nanti di blog 1-2 saja. Oke. Nah, ini contoh yang dari bahasa mungkin Spanyol ya, ini adalah dari anatomia, ya, anatomia klinika. Ini contoh bahasa-bahasa asing yang dia sudah disadur ke bahasa bukan Latin dan Yunani. Kalau dalam bahasa Indonesia dia banyak dipakai di ini sudah di-Indonesiakan murni, yang di ilmu kedokteran forensik. Sampai di suara saya tambah kecil nggak?
Enggak ya? Oke. Ya dok. Yang ini untuk kedokteran khusus, kedokteran forensik itu bahasanya nanti di ini apa itu Indonesia murni, mirip dengan anak SD. Dimana kalau kita bilang ada tulang radius ulna misalnya, nanti di tangan nanti os radius kalau bahasa Latinnya, tapi kalau nanti dipakai di forensik namanya ada tulang hasta, tulang pengumpil, tulang martil, sanggurdi. Nah, itu adalah istilah-istilah Indonesia murni yang nanti itu akan dipakai di kedokteran forensik. Kenapa? Kalau istilah anatomika atau terminologi medis itu konsumsinya adalah tenaga kesehatan, dokter, perawat, apoteker. Jadi dia sudah pakai nomina anatomika, sudah paham. Tapi kalau ini kedokteran forensik itu dipakainya bukan oleh dokter semata, tapi justru oleh jaksa, hakim, ya, polisi. Jadi dia harus paham, bukan nomina anatomika. Jadi kedokteran forensik nanti banyak pakai istilah-istilah itu. Apakah yang dimaksud dengan terminologi kedokteran? Ya, asumsi ini banyak orang menganggap bahasanya bahasa terminologi kedokteran itu adalah bahasa tersendiri. Ya bolehlah kalau bilang begitu. Tapi yang jelas dia bahasanya memang bukan dari kita. Hanya dipahami oleh para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi kalau kita menganggap di rumah sakit ya kita bahasanya pakai itu, maka ada pasien yang lewat yang nggak tahu itu ngomong apa sih itu. Nah, jadi misalnya pada ahli radiolog bilang pada terdapat efusi ini pada costophrenicus, pada costodiaphragmaticus. Nah ini sudah konsolidasinya sudah generalisata. Jadi omongannya itu benar-benar membuat orang itu jadi itu seperti kayak bahasa sendiri. Namun demikian semua orang bisa mempelajari terminologi kedokteran dengan mudah. Nah, salah satu contoh untuk di ahli misalnya seorang yang dia membantu fisioterapi dari liga sepak bola yang ternama di dunia misalnya, maka karena dia bukan latar belakang medis, tapi lantaran dia sering berkecimpung di situ, maka dia jadi hafal anatomi dengan nomina anatomika. Itu karena dia memang bisa mempelajari ini siapapun. Oke. Definisi, jadi terminologi kedokteran atau dikenal juga sebagai istilah medis adalah sekumpulan istilah yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan anatomi dan fisiologi manusia, itu organ, sistem, dan fungsinya. Penyakit, gambaran klinis, pencitraan diagnostik, uji laboratorium, dan bahkan diagnosis penyakit. Nah, istilah ini digunakan untuk memudahkan komunikasi antara dokter dan dokter lainnya, karena biasanya istilah yang digunakan akan lebih ringkas dan jelas. Misalnya istilah appendicitis daripada ngomong infeksi itu pada appendix, pada usus buntunya, maka cukup appendicitis. Yang berarti radang pada usus buntu. Sehingga dengan istilah appendicitis semua dokter akan bilang akan sama, dia memberikan suatu definisi yang sama kata-kata tersebut. Komunikasi dalam suatu komunikasi pelayanan kesehatan secara benar dan tepat dan mengalami adaptasi sesuai bidang departemen masing-masing. Nah, khusus yang terbawah ini nanti jangan kaget kalau selama studi kedokteran nanti akan didapat istilah yang sedikit berbeda, terutama dalam penulisannya antara anatomi dan saudara dekatnya fisiologi. Jadi anatomi dengan fisiologi itu dekat banget. Cuman peristilahannya nanti sudah beda. Anatomi menggunakan nomina anatomika yang kaku dengan bahasa Latin dan Yunani, tapi fisiologi dia sudah menggunakan yang diindonesiakan. Oke.
Misalnya istilah laring, LARIXNX, RJ. Nah, jadi LARJNX. Maka kalau bahasakan dari fisiologi ya laring biasa. Itu. Nah, kalau beliau di kamus akan kesulitan menghafal semua, maka dipermudah dengan kita akan melihat apa sih dalam satu kata tersebut, suku kata yang membangun terminologi medis tersebut. Jadi sepanjang apapun kata atau istilah medis tersebut, apa sih suku katanya? Cuman kadangkala dalam satu kata atau istilah medis itu bisa terdiri dari 3 suku kata, 2 suku kata. Jadi ada banyak suku kata. Itu bisa. Oke. Nah, dasar-dasar istilah medis disebutkan Yunani dan Romawi sampai saat ini sekitar 75% istilah tersebut masih berasal dari bahasa tersebut. Belum ada kemunduran. Jadi dia sudah lama sejarahnya, mungkin nggak usah saya sebutkan. Karena dia bukan bahasa kita, itu bahasa tersebut menyebabkan sulit sekali kita untuk membaca atau memahaminya, mempelajarinya, dan menghafalnya. Jadi nanti biasanya mahasiswa fakultas kedokteran dan kesehatan lainnya itu biasanya akan dipusingkan, dia biasanya menjadi momok adalah anatomi, karena ibaratnya adalah dia bahasa beda. Saya bisa menyebutkan dalam satu kalimat itu semua istilah anatomi itu menjadi satu kalimat, terutama yang topografi. Sehingga nanti istilah kedokteran sekali lagi itu ada 2 jenis terminologi kedokteran, ada terminologi anatomi. Apa yang membedakan terminologi kedokteran itu istilah medis banyak digunakan dalam praktek klinis. Jadi seorang dokter di rumah sakit kebanyakan pakai istilah medis. Kalau kita bahas kasus-kasus medis sudah. Nah, di sini nanti mudah dengan word building untuk mengartikannya. Di bawah nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk terminologi anatomi berasal dari Latin dan Yunani, biasa dikenal dengan istilah nomina anatomica. Nah, sebetulnya nomina anatomica itu bersifat universal dan terus masih disepakati. Artinya sampai saat ini disepakati oleh ahli-ahli anatomi di seluruh dunia. Cuman terus beredarnya untuk internasionalisasi karena ada banyak keluhan, maka terjemahan nomina anatomica dalam bahasa Inggris dan lainnya, mungkin bahasa Indonesia dari fisiologi, boleh atau disepakati oleh khusus ahli anatomi di negara masing-masing. Jadi kalau fisiologi sepakat menggunakan di Indonesia kan, ya sudah, berarti itu disepakati oleh ahli fisiologi. Tapi untuk di kita ahli anatomi belum sepakat. Ahli anatomi di Indonesia masih nomina anatomica. Inilah yang menyebabkan perbedaan. Jadi jangan kaget nanti banyak istilah yang di Indonesiakan kalau ketemu di fisiologi. Tapi kalau nanti Anda pelajari di anatomi, lab anatomi adalah murni nomina anatomica. Ada pertanyaan sampai sini? Santai saja, monggo silakan. Ada enggak? Belum ya? Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Nah, ada istilah deklensi yang disebut penafsiran. Deklensi itu penafsiran. Jadi dari bahasa yang tadi Yunani adalah bahasa infleksi, yang berarti kata memiliki perbedaan akhiran untuk menunjukkan suatu tata bahasa dalam kalimat. Jadi adanya akhiran, awalan,
combining dan sebagainya itu akan menyebabkan arti yang berbeda. Jadi penafsirannya berbeda. Maka di sini ada istilah infleksi noun kata benda, adjektif kata sifat, dan verb kata kerja. Mirip dengan bahasa Indonesia. Simpel saja, saya tidak akan menjelaskan detail karena sebetulnya ini ada penjelasan rinci banget nanti. Nah, untuk noun itu paling sering digunakan adalah nominatif dan genitif, singular atau plural. Contoh, kalau nanti Anda dapatkan di anatomi ada istilah, kalau selama ini nggak diajarkan di kedokteran, di anatomi beberapa institusi nggak diajarkan, sehingga sehingga mahasiswa itu akan bingung tatkala apa sih bedanya dok antara auricula dan auriculae, apa bedanya dengan auricularum, apa dok bedanya dengan auricularis. Nah, itu adalah dari akhiran yang dia menunjukkan infleksi non. Sebetulnya hampir sama. Dia berkaitan dengan kata dasarnya, kata bendanya. Cuman konteksnya dalam penerapan di kalimat tertentu berbeda, penggunaannya berbeda. Juga menunjukkan apakah dia plural ataupun jamak atau singular ataupun tunggal, jamak atau tunggal. Oke. Yang ada istilah PL itu adalah plural, S adalah singular. Jadi kalau menyebut auricula itu sebetulnya menuju ke arah single. Tapi kalau auriculae plural, artinya dia jamak. Labium singular ataupun tunggal, labia banyak. Artinya apa? Kalau nanti hanya menyebut ada bagian pada tulang itu ada bibir atau labium yang jumlahnya hanya satu, maka dia disebut dengan istilah labium. Contoh, labium majus, labium minus. Tapi kalau saya menyebutkan di daerah itu terdapat dua labia, berarti di area tersebut terdapat dua labium, yaitu labium majus dan minus. Karena dua jamak disebut semuanya menjadi labia. Jadi kalau kita nyebut ada dua labia itu apa saja? Oh iya, labium majus dan labium minus. Paham? Jamak dan tunggal. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Dokter. Ya, silakan. Kalau yang kan labi itu untuk apanya dokter? Labium itu bibir artinya. Nggak, yang kan labium, di samping labium itu ada labi itu. Oh, apanya? ya. Labium labii itu dalam konteksnya. Nanti contoh, misalnya ya, labium itu biasanya akan diikuti labium majus. Kemudian kalau labii biasanya dia di dalam akhiran dari satu kata. Misalnya apa itu? Excoriasis labii. Nah, itu contohnya dia di akhir. Tapi konteksnya sama. Paham ya? Berarti yang labiorum itu untuk di akhiran itu dokter? Di samping itu penamaan tergantung katanya. Misalnya labia itu ganda, tapi kalau penggunaan kayak labiorum, misalnya labiorum pudendi, foramen labiorum pudendi, maka dia labiorum kan nggak cocok. Foramen labium pudendi, foramen labiorum pudendi.
Jadi itu istilah-istilah yang pada saat konteksnya kalau dia ketemu dengan non atau ketemu dengan kata lain yang dia akan cocoknya dengan apa. Itu variasi. Ada banyak variasi yang dia hampir sama, namanya artinya sama. Dalam konteks dia akan pertaining to atau dia mengarah ke arti dari kata akarnya. Kalau bibir ya dia sama, artinya ya mengarah ke bibir. Tetapi dalam konteks kalimat atau katanya berbeda. Ya makasih dokter. Jangan dipusingkan dulu dengan saya harus pakai kata yang mana dok. Yang penting sekarang yang kita harapkan adalah artinya saja. Labium itu adalah bibir, dalam konteks labium itu singular, kemudian labia itu plural. Dah, penamaan. Nanti kalau ketemu istilah di anatomi dengan istilah labiorum, ya sama, itu artinya sama. Cuman konteks penulisannya aja di tempat yang agak berbeda. Manus, ya, itu tangan, itu tunggal. Manus juga plural bisa. Jadi ini satu kata bisa untuk jamak maupun tunggal. Nanti istilahnya ada manum, tergantung konteksnya. In manum medicine, in manum, jadi manus, in manum medicine, artinya itu adalah manum itu kan tangan, berarti medicine. Jadi obat ini berikan pada dokter karena dokternya sendiri yang akan pakai, yang akan menginjeksikan. Jadi kayak dokter membuat apa itu resep dengan ada istilah IMM atau in manum medicine, berarti silakan serahkan langsung ke dokternya karena mau diinjeksikan. Serahkan. Itu konteksnya kan berikan ke tangan dokter itu sendiri. Ya. Menarik sebetulnya. Jadi silakan nanti coba dipelajari detail. Ini nanti akan kita detailkan lagi untuk penggunaannya di terminologi anatomi. Jadi ini lebih ringan sebetulnya. Saya tidak menakut-nakuti. Sudah sulit banget enggak? Enggak sulit. Ya sulit, cuman rada sulit aja. Oke. Genua, genus, genu. Genu itu adalah sendi lutut. Genu singular, genua plural. Digitus itu adalah jari digiti. Berarti istilah digitus itu adalah satu jari, tapi kalau digiti lebih dari satu jari, mau 5, mau 2, mau 3, itu adalah digiti. Oke. Untuk adjektif kata sifat yang berakhiran in, io digunakan untuk pada maskulin dan feminin. Contoh superior, inferior, singular atau yang genetik pada kedua gender, artinya in dan is, superioris, inferioris. Ini aja ada istilah superior, ya, ada superioris tambah is. Inferioris, ada inferior, ada inferioris. Itu saja, itu sebetulnya nama anunya sama namanya, artinya sama, cuman dalam konteks penggunaan di kata beda. Makanya kadang kalau mahasiswa baru kadang nulis, kan kadang ini oleh kakak kelasnya disuruh dia dengan nama-nama Latin, nama anatomi. Jadi dia kadang pudenda ini ya iseng-iseng kan saya nanya itu konteksnya mau apa ya, penggunaannya kalau kadang nggak tepat itu peristilahannya itu mau plural atau singular mau ini, jadi kan jadi malah mahasiswa lari karena nggak tahu ya. Jadi konteksnya ini harus tahu. Oke. Kemudian untuk verb kata kerja itu dapat ditemukan pada akar kata kerja, terlihat pada present infinitif. Pertama berakhiran are, kedua berakhiran ere, ketiga berakhiran ire. Beda-beda. Istilah dan istilah medis, dominatif verb yang berasal dari non atau adjektif formatus dari forma. Ini agak rumit sih, jarang kita nggak begitu ini ya. Jadi
Kalau kita analisis nominatifnya genetif singular plural, maka di sini ada contoh otot. Musculus itu otot. Jadi ini nominatif, ini singular ya, musculus. Tapi kalau pluralnya itu adalah musculi. Jadi kayak ada istilah ini, di tangan itu ada istilah, ada banyak otot. Kalau saya nyebut ada musculus extensor carpi ulnaris, musculus extensor carpi radialis, musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor carpi radialis. Itu satu. Sehingga nyebutnya adalah musculus, disingkat M. Tapi kalau kita banyak, ini ada retinaculum, ada jaringan ikat yang dia membelit banyak otot, maka karena banyak otot yang dibungkus, maka disebut vagina musculi. Vagina itu selaput yang membungkus, musculi berarti banyak otot. Vagina musculi, ya, extensorium, ya, digiti, karena banyak jari, ya. Itu contohnya. Nanti penggunaannya seperti itu. Saya nggak mau pusingkan, itu sebenarnya anatomi. Iya. Kemudian ada istilah ini intercostalis, ada intercostalis. Kalau pakai S nanti dia plural. Thoraxis, ada thoracalis dan sebagainya. Silakan, nanti nggak bingung. Nah, saya masuk ke bagaimana untuk memahaminya. Jadi yang SANU 2, tujuan instruksional 2. Tidak perlu menghabiskan berjam-jam untuk menghafal kata-kata sulit tersebut. Jangan pernah dihafal satu persatu. Angiografi apa, kemudian transuretral apa, gastroenterologi apa, jangan. Nggak pernah, jangan, nggak boleh. Nah, tapi Anda harus hafal gastroenterologi, gastro, itu berarti ilmu yang pelajari tentang lambung. Selesai. Jadi Anda cukup mengetahui bahwasanya gastro itu lambung. Masalah nanti enterologi, gastroskopi itu masalah akhiran. Anda cukup menghafal akhirannya saja. Ya. Kecuali istilah-istilah anatomi yang dia itu mengarah ke eponim, yang mengarah memang dia katanya sebagai kata dasar. Anda pernah buka atlas yang sudah beli, silakan dibuka. Di situ ada penamaan istilah nominal anatomika banyak banget. Nah, kalau yang itu agak sulit untuk ini makanya beda antara terminologi kedokteran dan terminologi anatomi. Kalau istilah anatomi harus dihafal supaya nanti bisa paham terminologi kedokteran. Sebelum masuk blok 1-2, kalau Anda nganggur, silakan buka atlas, mulai menghafal nama-nama otot, nama-nama tulang, silakan. Dulu saya pada saat kuliah, saya target dalam satu hari itu saya menghafal 75-100 istilah yang ada di atlas. Dalam satu hari. Kalau satu hari ini ada 75 hafalan penunjukan yang ada di atlas, itu nanti saya untuk hari berikutnya, jadi saya harus menghafal 150. Jadi yang 75 baru dan 75 lama masih saya ingat. Terus saja, padahal dalam tengkorak saja itu kalau dicermati itu bisa di atas 500 atau mungkin 1000 istilah anatomi kalau mau menghafal. Boleh nggak menghafal silahkan, tapi Anda menemukan cara sendiri, good, silahkan. Dalam keadaan terpojok ya hafalkan saja pelan-pelan. Oke, ada pertanyaan? Ada yang tanya? Oke, saya lanjut. Lalu strateginya apa? Kita bisa hanya dalam waktu yang singkat mempelajari itu. Strateginya adalah
Dimana kalau kita familiar dengan istilah ada artritis, nausea, nasal, anemia, elektrokardiogram, fraktur, nefropati, CT scan, hepatitis. Nah, ini mungkin familiar akan banyak didapatkan di buku-buku. Nah, ini kita metodenya harus tahu sendiri dengan istilah yang kita kenal dengan istilah word building. Ini harus ada rumus nanti untuk memecah, membreakdown dari ini yang nanti dengan sendirinya akan mudah untuk bisa diartikan. Nah, word building menjelaskan bagaimana istilah medis yang dibangun dan diformat ke dalam kata-kata dengan menggunakan metode building block method. Metode ini hanya butuh waktu 12-24 jam. Mungkin singkat hanya butuh 2 jam kuliah ini saja. Habis itu nanti Anda akan bisa menerapkan langsung. Jadi yang selama ini pengen menghafal istilah medis, no, nggak boleh. Nah, word building akan mengajarkan kita untuk bagaimana menganalisis setiap istilah medis dengan membagi istilah tersebut menjadi bagian-bagian dasar, yaitu awalan, prefix, akar kata, root, dan akhiran suffix. Ingat, prefix, root, suffix. Jadi hampir semua istilah medik, istilah kedokteran, bukan anatomi ya, istilah kedokteran itu ada prefixnya. Root itu yang membuat arti itu beda. Tapi dari sama-sama root dikasih prefix yang berbeda akan berarti berbeda. Akan dikasih suffix akan berarti berbeda. Jadi intinya cuma itu. Yang harus dihafal berarti bukan root, bukan. Rootnya nggak harus dihafal. Yang dihafal adalah prefix suffix. Karena ini nggak banyak. Nggak banyak. Anda cukup bisa 2 jam menghafal ini prefix suffix. Nanti semua istilah yang ada di buku kedokteran mulai nanti malam sudah bisa dipahami. Oke? Jadi ada bagian komponen kata yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada istilah medis dasar itu. Kalian itu belajar dalam pelajaran komponen adalah minimal. Anda bisa kembangkan. Kalau lihat buku-buku terminologi anatomi, bukunya bisa setebal 800 halaman. Tapi itu bukunya lebih banyak karena komponen katanya dikeluarkan semua dan ada pelatihan-pelatihan. Bagus nanti ini. Anda bisa cari e-book yang mana-mana. Nanti kalau mau ini saya rekomendasikan saya bisa kasih untuk buku, untuk belajar, untuk ini e-booknya terminologi kedokteran. Nah, word building memberi kita alat untuk memahami arti dari setiap komponen, baik awalan, akar kata, dan akhiran dalam istilah medis itu sendiri. Setelah menyelesaikan tahap ini, Anda akan dapat memahami banyak istilah medis dengan sendirinya ya tadi itu ya. Blok sesuai dengan blok yang berjalan. Nah, basic dari word building apa? Nah, jadi basicnya adalah bahwasanya istilah itu kebanyakan dibentuk oleh kombinasi dari 2 atau 3 komponen dasar. Ini yang penting. Kombinasi 3 komponen dasar. Jadi 2 atau 3 komponen dasar. Nah, kemudian mulai bagaimana membreakdown istilah medis tersebut itu sebagai langkah pertama, di breakdown. Di breakdown itu gimana? Akar katanya dikeluarin, pre-nya dianalisis, dikeluarin, prefix-nya. Kalau dia punya combining form dipecah dulu. Kalau dia punya suffix dia keluarin dulu. Nanti baru setelah itu nanti kita artikan. Ya, baru nanti kita artikan. Oke. Kalau tadi disusun akar kata,
Maka ini peristilahannya akar kata adalah berupa nama organ bagian tubuh. Jadi yang harus Anda buka, yang harus Anda kenali nanti, kan tadi ada sistem saraf, sistem kardiovaskular, sistem apa, itu mengarah ke sistem atau ke organ tubuh. Jadi itu menjadi bagian dari kata dasar. Akhiran ditambahkan sesudah kata dasar, awalan itu kalau awalan namanya prefix. Ada lagi eponim. Meskipun ada pro kontra sampai saat ini, bahwasanya eponim itu apakah masih bisa dipakai atau tidak. Ada yang bilang bisa dipakai, ada yang bilang sudah tidak relevan lagi untuk pakai eponim. Apa yang dimaksud eponim? Penamaan khusus di mana istilah medis itu dinamakan oleh penemu atau penggagas. Misalnya apa ya? Adanya hukum Newton. Maka namanya hukum Newton karena dia Newton yang menemukan. Itu adalah eponim. Contoh Alzheimer disease. Ini yang menemukan penyakit kognitif otak ini adalah Alzheimer, sehingga disebut dengan Alzheimer disease. Bell palsy demikian pula. Crohn disease. Ini contoh-contoh eponim. Nah, tadi udah ini suffix. Terus kemudian selain prefix, root, suffix, maka ada istilah combining form dan combining vowel atau combining vokal. Ini untuk cocoknya adalah untuk supaya dikatakan atau diucapkan istilah tersebut menjadi cakep, menjadi enak didengar, yaitu dengan menambahkan combining vowel. Kalau saya nyebut O-nya adalah namanya combining vowel, tapi kalau satu kesatuan hematologi, karena hemat ditambah O ini, itu adalah bentuk combining form. Jadi keseluruhan ini disebut combining form, atau hemat ditambah O, ini namanya combining form. Kenapa combining form? Karena ditambahkan combining vowel. Tuh. Sekali lagi, combining vowel itu mengarah pada vokalnya, istilah O-nya, sedangkan combining form itu adalah kata dasar plus combining vowel. Jadi kata dasar plus O. Jadi hemat tambah O, hemato. Kalau ini contoh adalah hematologi, maka kalau saya combining formnya adalah tanpa combining form, maka saya nyebutnya hanya hemat. Kalau orang kedokteran tahu hemat itu apa? Hemat itu mengarah ke arah sistem darah. Tapi nyebutnya kok nggak enak, hemat. Maka ditambah combining vokal. Namanya jadi combining form, hemato. Jadi kalau tanya ke teman, tanya ke dia di rumah sakit, kamu stase apa sekarang? Hemato, dok. Kamu sedang ada mau presentasi di mana ini? Gastro, dok. Itu combining form. Harusnya gas. Jadi nggak akan nyebut kayak bahasa Rusia, tapi dengan combining form dia menjadi gastro. Makanya hematologi bukan kalau tidak pakai O maka ada istilah hematologi, tetapi dengan combining vokal jadi hematologi. Ada pertanyaan? Saya diingatkan kalau sudah jam ini ya. Jam berapa, Pak? Oke, 9.36. Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi silakan nanti diurut-urut gini aja. Jadi maaf, tanda panahnya berubah. Jadi silakan nanti setiap kata nanti kamu bisa bikin urek-urek sini kayak gini, di breakdown. Hematologi, cari O-nya dulu, combining formnya ada enggak? Kalau ada di garis red,
Hemat artinya apa ya saudara? Logi, sehingga di sini suffix, ini root, ini combining vowel. Berarti jadi combining form ini. Hematologi. Elektrokardiogram, apa sih ini? Elektro, ini root, kardio, kardi, elekter. Ini combining form, ini combining form. Gram, suffix. Berarti dua kata dasar, elektrokardi, dua root dan satu suffix. Combining formnya 2 karena ada O nya. Oke, jadi ringkasannya secara ini untuk menganalisis bagaimana. Mulailah, jadi karena di sini mulailah dari akhiran atau suffix. Jadi kalau hematologi kita artikan dari akhiran dulu, yaitu ilmu yang mempelajari atau studi tentang. Terus tentang apa? Cari kata dasarnya root, darah. Maka di sini tidak memberikan arti apa-apa untuk combining vokalnya, cuman dia untuk pengucapan. Berarti studi tentang darah, hematologi. Oke. Karena tadi sudah mengidentifikasi dari beberapa elemen, ada combining form, prefix, suffix, akar kata dan sebagainya, maka di sini mengingatkan kembali untuk struktur dari istilah tersebut. Bahasanya ada rumusnya adalah cari dulu prefix, pasti ada prefix dan letaknya pasti di depannya. Suffix pasti letaknya di belakangnya. Kemudian adanya combining enggak dan sebagainya. Silakan dengan cara gini juga bisa. Combining form, ini vowel, ini root. Jadi ini menjadi bagian satu kesatuan leuko combining form. Sit itu kata dasar, artinya sel. Kemudian osis itu suffix. Jadi leukositosis artinya leuko itu putih, leuko itu artinya putih. Maka sit itu sel darah putih, osis itu artinya pembentukan yang berlebihan. Berarti osis dari mulai suffix dulu, osis pembentukan yang berlebihan untuk produksi sel darah putih. Daripada kita ngomong dalam istilah medis ngomong panjang lebar, terjadi pembentukan sel darah putih yang berlebihan di dalam tubuh kita, cukup bilang leukositosis. Bagaimana cara lawannya? Pembentukan yang sangat-sangat rendah, maka disebut leukopenia dan sebagainya. Ada pertanyaan? Bingung nggak kira-kira? Lumayan dokter. Lumayan dok. Ya, silakan kalau ada yang tanya, mumpung saya belum lanjut. Oke, ini ada beberapa yang nanti Anda bisa baca sendiri bagaimana mempelajari dari word building, jadi strukturnya. Kalau kita ke struktur, maaf ini ada warna, harusnya putih ini tapi masih tak hitamkan. Jadi ini adalah root, combining vowel, jadi kedua ini jadi combining form. Combining form 1, combining form 2 tadi itu. Combining form 1, combining form 2. Ini juga demikian. Silakan. Ini sama mengartikannya. Ini contoh yang combining form. Kemudian hanya akar kata combining form tok dan suffix. Suffixnya bisa pakai ic, bisa pakai al, bisa pakai ale, bisa pakai iek dan sebagainya. Jadi kalau ini gastric juice misalnya, gastric itu berarti gastro, suffix ich artinya cukup berkaitan dengan gastro, nggak berarti apa-apa artinya, cuman misalnya gastric juice
berarti adalah cairan kental yang diproduksi oleh lambung, gastric juice. Oke. Ini ada juga pertaining to, itu artinya berkaitan dengan situ AL, combining form. Trans itu adalah prefix. Trans Jogja, berarti dia melalang buana melewati menyusuri jalan-jalan Jogja. Berarti kalau trans uretra, berarti operasinya itu alatnya menyusuri dari saluran kemih. Trans uretra tidak membuat luka di perut, karena operasi itu biasanya identik dengan mengiris, tapi ini operasinya tidak ada irisan sama sekali, tapi alatnya dimasukkan lewat uretra, trans uretra, disusurkan lewat uretra. Pertaining itu berarti berkaitan. Jadi trans uretra berarti operasi atau alat atau mekanisme tertentu yang dia dilewatkan uretra. Oke. Model gini juga silakan. Mau model gini juga silakan. Contoh ini panjang banget, istilah yang kompleks banget. Esophagogastroduodenoscopy. Ini combining formnya banyak. Root esopag tambah O berarti dia combining form, karena ini ada O. Gaster tambah O berarti combining form. Duoden tambah O berarti combining form. Jadi 3 combining form atau 3 root ditambah sufix colpi. Jadi apa itu, pencitraan ataupun Cosby itu mengarah ataupun melihat, memantau. Jadi kamera yang memantau esophagus, gastro sampai duodenum. Nah, gini juga bisa kami artikan. Jadi hipervolumia, prefixnya hiper, volumia berarti pakai artinya yang pakai ia ini volumia. Volume itu volume biasa, volumia. Ia itu adalah darah, berarti ini berkaitan dengan darah, berarti cairan darah atau plasma. Berarti hipervolemia berarti cairan darahnya bertambah banyak atau berlimpah, melebihi dari normal, namanya hipervolemia. Kalau hipovolemia kebalikannya, cairan plasma darah berkurang. Maka orang shock. Nanti kalau ada istilah Anda pelajari di blog berikutnya, ciri-ciri shock adalah terjadi hipovolemia, berarti kekurangan plasma atau kekurangan cairan dalam sirkulasi darah. Ini hiper itu naik, itu naik, hipo. Ada pertanyaan? Kalau enggak, anggap saja dasar tadi basicnya sudah oke. Sehingga kita mengarah yang harus penting berikutnya adalah, kalau tadi strukturnya, kalau sekarang adalah kita kuprek-kuprek mengenai prefix atau awalan, sufix maupun kata dasar yang butuh combining vokal untuk membentuk combining form. Jadi prefix ini kita awali dengan prefix. Prefix banyak banget menggunakan kata sifat atau kata keterangan yang mengatakan hubungan atau kondisi akar kata letak sebelum akar kata. Bisa ditulis dengan tanda cirinya di strip depan, strip belakang. Contoh A strip, itu berarti dia mengarah, kalau nanti di buku-buku terminologi dokteran dia mengarah, oh ini adalah prefix. Kalau sufix nanti adalah stripnya ada di depan, itu sufix.
A berarti tidak atau tanpa. Digabung dengan kata febrile, febrile itu istilahnya demam atau panas, maka disebut afebrile, itu artinya tidak dalam keadaan demam. Jadi kalau misalnya Anda masuk ke ruangan, ke kampus, kemudian satpamnya akan menembak termogan ke batuk kita, maka otomatis harusnya kalau paham dia akan bilang oke, afebrile, oke, afebrile masuk, oke, afebrile, itu cukup bilang bahasanya tidak demam, tidak demam, tidak demam. Ini adalah nggak banyak, cuman silahkan untuk dihafal. Yang ini yang harus dihafal. Jadi yang perlu dihafal. Jadi awalan yang penting nanti bisa dikaitkan dengan kata apapun, kata dasar apapun, dan akan memberikan arti yang berbeda. Jadi silakan dikenali ini dan artinya. Contoh nuli. Nuli itu awalan yang berarti tidak ada atau tanpa. Kalau di akar katanya para, para itu dari kata partus, itu artinya melahirkan. Maka kalau istilah nuli para berarti itu dia belum pernah melahirkan. Itu nanti contoh kalau pasien perempuan 27 tahun, G1 itu gravid 1, hamil pertama, partus 0 artinya tidak pernah partus, dan atau dalam kurung nggak usah nyebut itu, berarti seorang pasien wanita 27 tahun nullipara, itu berarti dia belum pernah melahirkan. Primi artinya prima itu satu, pertama. Berarti kalau ada istilah primi gravida dari digabungkan dengan gravid, gravid itu hamil, berarti primi gravida ini adalah hamil yang pertama. Primi gravida. Kalau hamil lebih dari yang pertama, lebih dari satu, biasanya istilahnya multigravida. Jadi yang perlu kita hafal priminya sebagai pertama langsung, terus nanti akan mengartikan bahasanya gravid itu apa. Kalau gravid nanti istilahnya bingung ketemu gravid itu apa, gravid itu apa, awalan atau apa. Kalau itu diyakini sudah ada awalan dan itu menjadi kata dasar, kalau bingung tenan boleh lihat Dorlan, boleh lihat istilah, boleh lihat Google, tapi yang dicari adalah gravidnya sebagai kata dasar. Jadi kata dasarnya boleh dicari, tapi untuk priminya jangan pernah harus tahu. Ada primi gravida, primi para bisa. Mono, uni, mono satu, uniseluler, monogami, monoseluler dan sebagainya. Bidi 2, tri 3, kuat, kuadri 4, tetra berarti bisa 4 juga, kuat, kuadri, tetra, hemi, semi, disparo, hemiplegi. Kalau dia stroke terjadi hemiplegi, plegi artinya lumpuh, hemi lumpuh separuh. Multi tadi, poli lebih dari 2, lebih dari 1. Hiper itu berlebihan, hipo itu kurang. Contoh hiperaktif, hipodermik. Bisa berarti kurang, bisa berarti posisinya ada di bawah, hipodermik di bawah dermik. Makro besar, mikro kecil seperti biasa. Ini contoh. Kalau mau latihan dalam arti kamu tinggal coret saja. Primi itu prefix, gravida itu akar kata. Primi artinya 1, gravida itu artinya hamil. Berarti ini dalam kurung arti sebenarnya adalah ini adalah kehamilan yang pertama. Multi itu banyak, seluler itu ini berarti banyak sel. Poli itu banyak, dipsi itu dari kata dipsi itu minum, berarti poli. Jadi dia sering minum. Konteksnya bukan banyak minum boleh,
berarti sering minum dan sebagainya. Silakan nanti untuk latihan. Awalan lainnya adalah A tadi tanpa, an bisa, anti kontra melawan, brady itu lambat, taki itu cepat. Lawannya bahwa sendiri itu taki. Ini lawan brady sama taki. Ada dis itu adalah buruk, sulit, nyeri. EU normal. Misalnya trofi itu mengarah pada besar otot, maka eutrofi itu adalah normal. In tidak, mal buruk, mal praktek misalnya. Para dekat. Misalnya sinus paranasal, lubang dekat hidung. Ya. Ini contoh praktik penggunaannya. Hiper berlebihan bisa hiperglikemia, kadar gula darah meningkat, hiperaktif, hipertiroid, hipoglikemia dan sebagainya. Jika ada latihan silakan. Nah, awalan itu kenapa harus dihafal? Karena awalan itu memberikan arti yang sangat-sangat spesifik. Kalau tadi secara umum yang saya sebutkan di depan, maka di sini awalan bisa juga memberikan arti posisi atau arah. Contoh ante, pre, pro itu artinya sebelum. Contoh dalam konteks kata istilah antepartum. Partum itu adalah partus, melahirkan, lahiran, maka ante berarti dia sebelum melahirkan. Antenatal sebelum lahir. Pos lawannya itu sesudah. Postpartum boleh, postnatal juga boleh. Dia melalui diameter diapedisis, melalui membran plasma. Epi di atas, epidermis, endo, hipo, inter, dan sebagainya. Silakan nanti dihafal. Ada retro di belakang. Itu tadi awalan, nggak banyak kan? Untuk menghafal awalan. Jadi tolong yang awalan yang itu saja itu menjadi kunci nanti untuk bisa memahami semua kata. Insya Allah hanya menghafal sedikit tadi, semua kata yang ada di buku nanti bisa kamu artikan, tinggal nanti ke akar katanya. Sufiks terdiri dari satu atau lebih suku kata yang ditambahkan, biasanya strip apa pada akar kata untuk memodifikasi artinya. Membentuk kata benda, kata sifat, kata kerja, terdapat beberapa kategori sufiks. Kemudian juga kata sufiks ini bisa berarti ke arah misalnya berhubungan dengan pembedahan, yang berhubungan dengan gejala, dan yang berhubungan dengan diagnosis. Ada contoh yang berhubungan dengan pembedahan. Ada akhiran ektomi. Tomi itu saja, jadi anatomi itu kan artinya mengiris. Mengiris artinya memotong jaringan. Karena sebetulnya pelajaran anatomi yang dulu berkembang, artinya yang ada zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau yang zaman dulu itu, kalau semasa kadaver itu masih banyak, mudah didapatkan, maka dalam praktikum itu satu kelompok kecil mungkin 4 orang itu dikasih satu kadaver utuh untuk nanti diminta melakukan diseksi sendiri ataupun mengiris sendiri. Mulai dari ngiris kulit nanti mempelajari apa harus melakukan diseksi atau mengiris sampai detail. Mau sampai membuka perut silakan, mau membuka otak silakan. Itu zaman dulu. Tapi lantaran sekarang itu adalah kadaver itu sulit didapat, maka sekarang paling satu institusi hanya ada beberapa kadaver, maka yang melakukan diseksi atau anatomi untuk mengiris itu adalah dosennya. Nanti mahasiswanya tinggal memegang dan menunjuk ini apa, ini apa, ini apa.
dan mempelajarinya. Ektomi, diiris dan diangkat. Appendiktomi, diiris, dipotong, dikeluarkan. Gastrektomi, berarti lambung diiris, dipotong, sebagian dibuang. Lisis, hancur. Stomi, membuka. Stoma, stomata, berarti tracheostomi, membuka trakea di leher untuk saluran nafas karena terjadi sumbatan. Apa tracheostomi? Kolostomi, membuat kolon, dari kolon itu usus besar, berarti melubangi kolon melalui perut sehingga buang air besarnya tidak lewat dubur karena sedang gangguan, maka buang air besarnya lewat perut, dibuatkan lubang tadi, namanya kolostomi. Ini banyak nanti didapatkan di rumah sakit. Tripsi itu adalah menghancurkan. Plasti, operasi untuk memperbaiki. Contoh, ada istilah operasi plastik, ada ini vaginoplasti misalnya untuk memperbaiki vulva pasca kelahiran yang berat badan besar dan sebagainya. Akhiran yang terkait dengan prosedur pembedahan selainnya mungkin ada tambahan di sini, meskipun ada beberapa istilah yang sama tadi. Ada sentesis, ada itu hanya menusuk untuk aspirasi, nanti dengan jarum kemudian disedot saja, sentesis. Ektomi tadi mengangkat, misalnya appendiktomi. Lisis, peksi, itu mempercepat ke posisi yang tepat. Fiksasi itu artinya yang tadinya itu lepas, kemudian dia itu dikuatkan ke organ lainnya. Pasti memperbaiki struktur atau bentuk. Contoh operasi plastik ya. Operasi plastik itu berarti memperbaiki bentuk. Terapi menjahit, skopi pemeriksaan visual, stomi membuka, tome itu hanya memotong, alat memotong, mikrotom, tomi itu insisi, motong jaringan. Ini biasanya disebut dengan anatomi tubuh, kemudian tripsi penghancuran. Kemudian subjek yang memberikan gejala atau diagnosis ada algia, itu berarti sakit. Jadi contoh neuralgia itu nyeri yang disebabkan oleh saraf. Ektasis itu angiektasi, dilatasi ukuran membesar. Edema, ukuran abnormal karena jumlah cairan berlebihan. Ya, emesis, muntah, misalnya adalah hiperemesis, muntah berlebihan karena hamil muda. Akranitis, inflamasi, contoh faringitis, hepatitis, itu karena inflamasi. Roma, karena tumor jinak. Pati, penyakit, misalnya kardiomiopati, berarti penyakit otot jantung. Sebetulnya pati bisa penyakit karena penyebabnya belum jelas. Penia, kekurangan, dan sebagainya. Ini sama juga tadi, ini ada akhiran yang mengarah ke pembesaran, misalnya megali, oma tumor, osis keadaan. Tadi cari aja yang enggak sama dengan tadi ya. Ini contoh adalah edema. Edema, jadi dia pembesaran karena dia terisi cairan berlebihan di dalam di luar selnya. Oke, ini untuk latihan, silakan nanti. Akhiran tambahan itu, nah ini yang sama tadi. Kadang percaining to ke arah, misalnya tadi kardiak, ada istilah kardiale, ada kardio, berarti itu combining form. Akhirannya bisa macam-macam. Ada akhiran AC, AL, AN, R, IC, IP, TIC, L, ARI. Ini sama artinya, yaitu pertaining to ataupun mengarah ke yang kata dasarnya. Contoh kardiak thermal median.
ini banyak banget dipakai dalam istilah yang ada di lapangan. Kalau ketemu ACA macam-macam kayak gini artinya sama. Yang jelas artinya apa? Yang ada di kata dasarnya. Kalau kata dasarnya kardio, nah itu berarti. Cuman bagi nanti yang ketemu ini kan pakai vokal ya. Pakai vokal kecuali yang TIC. Pakai vokal. Kalau pakai vokal ketemu dengan combining form kata dasar yang akhirannya O, maka O dan A itu sama-sama vokal melebur, O-nya hilang. O-nya hilang, artinya combining vokalnya hilang. Contoh, harusnya kardio pakai AC, maka kardioat enggak, tapi jadi O-nya hilang jadi kardiak. Termal menjadi termal. Itu. Ya. AC itu akhiran sufiks untuk enzim, misalnya kalau ada laktat dehidrogenase, maka di sini AC itu mengarah ke enzim. Iak tadi seorang menderita hemofiliak, isem, logis, opiat dan sebagainya. Silakan nanti ini itu untuk sufiks dan prefiks. Ada pertanyaan? Silakan. Maaf, saya minum sebentar ya. Oke, masih tinggal dikit. Akar kata ini menjadi bagian yang paling penting, di mana arti dari semua kata istilah nanti ada di sini ya. Itu yang menyampaikan arti pokok. Terserah mau awalan akhiran apa, itu hanya membedakan artian saja, tapi artinya masih tetap berkaitan dengan akar katanya. Ya, jadi artinya arti dari satu akar kata masih menetap, cuma dimodifikasi oleh adanya sufiks dan prefiks yang berbeda. Oke, contoh kalau ada istilah hepatomegali, itu berarti berkaitan dengan hepar, yes. Kalau diakhiri dengan megali, berarti dia heparnya membesar, megali. Tapi kalau saya kasih sufiks dengan itis, hepatitis, oh berarti dia infeksi pada hepar, infeksi pada hati, megali, pembesaran hati, ya kan? Tok akhiri dengan lisis, hepatolisis, berarti dia mengalami kerusakan berupa penghancuran, ya, itu. Untuk body parts kaitannya dengan kata-kata dasar nanti silakan mengarah ke semua sistem ini. Cuman jangan dihafal sekarang. Anda nanti akan masuk ke blok-blok berikutnya. Contoh blok 1, 2 Anda akan masuk musculoskeletal system. Di blok tersebut Anda akan diperkaya dengan istilah kata dasar di musculoskeletal system. Berbekal kalian menghafal, sudah hafal tentang sufiks, prefiks yang membedakan arti, kata dasar yang saat nanti akan masuk ke blok muskuloskeletal, Anda akan semakin mahir dan paham tentang pelajari muskuloskeletal system. Nanti berikutnya akan masuk ke nervous system. Oke, berarti nanti di sini juga akan seperti itu. Kira-kira begitu. Kombinasi ini bentuk kombinasi disebut kombinasi form. Kalau adeno kombinasi form, di mana untuk nyebut O-nya sendiri adalah kombinasi vokal. Berarti adeno itu berarti kelenjar, angio berarti pembuluh darah. Ini adalah kata dasar ya. Appendix
apico itu appendo itu appendix usus buntu. Contohnya ini terkait kalimat katanya. Cerebro itu otak, cutaneo itu kulit, dermato juga kulit, mammo itu glandula mama, payudara, kemudian neurosaraf, oftalmo mata, oto telinga, situ, vaso, nanti ada nefro, ginjal dan sebagainya. Contoh bentuk kombinasi kardio, bentuk kombinasi akar kata dasar kardi, gastro dari kata dasar gaster dengan o, ini combining form ya. Nah, kalau ini contoh kenapa combining vokal. Nah, satu lagi tadi yang kita pelajari kebanyakan kok kombinasi vokalnya adalah o dot. Ya, tergantung konteksnya. Kalau nanti ketemu yang dia tidak bisa dengan o, nanti dia dengan vokal lainnya. Contoh ini kole. Boleh gak tuh kalau dengan kolodo. Nah cuman umumnya dia menyebutkannya itu pakai kole sehingga di sini pakai i. Jadi vokal yang bisa dipakai itu bisa a, i, e, o, u, cuman biasanya yang paling umum adalah o. Oke. Saya rasa bersama. Ini contoh kata sebagai bentuk tubuh, adeno, kelenjar, adenoma, angio dan sebagainya tadi. Nah, ini adalah akar kata untuk menunjukkan bagian tubuh ya, ataupun organ tubuh. Ini akar kata untuk menunjukkan warna. Ada albino, itu berarti putih. Maka kalau anak albino itu biasanya anaknya putih karena dia pigmennya hilang. Eritro itu merah, berarti eritrosit berarti sel darah merah. Cyano biru, cyanostis, jadi warna kulit biru. Melano itu hitam. Ini karena albino itu tidak terdapat melanositnya tidak memberikan pigmen warna, maka di sini warnanya harusnya hitam jadi putih. Ini akar kata yang berhubungan dengan ukuran makro, besar, mikro, kecil. Kata yang berhubungan dengan senyawa dalam tubuh, lipo, lemak, kalsium, gliko, gula, lito, batu. Misalnya nephrolithiasis. Nepro itu combining form untuk ginjal, lit itu lithiasis, jadi lito itu dari batu, asis ya itu adalah pembentukan. Maka di sini pembentukan batu ginjal. Oke, ini ada silakan nanti untuk belajar untuk ngecek dari apa yang sudah kita bahas di depannya. Ada beberapa. Nah, termasuk di akhir dari kuliah ini nanti Anda harus paham mengenai struktur tubuh manusia yang nanti banyak mengungkap adanya akar kata atau combining form, yaitu mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, sampai individu. Itu nanti berarti ada banyak. Kalau tadi ada gastro, neuro, dan sebagainya, ini bagian dari ini. Oke, silakan nanti baca. Aku ada 11 sistem yang nanti akan Anda pelajari. Untuk akar katanya di masing-masing banyak sekali. Ini contoh aja untuk medical terminology untuk sistem endokrin saja. Nanti akan Anda dapatkan kasus di rumah sakit berupa contoh akromegali. Akro itu akral, itu dari ekstremitas tangan. Megali jadi besar. Cushing syndrome ini eponim, nama pembentuk yang menemukan Cushing. Insipidus diabetes itu kata dasar insipidus. Jadi ini adalah sebetulnya juga eponim. Diabetes ketoacidosis itu berarti keto itu keton kata dasar. Keto berarti combining form. Asid itu asam. Asido itu kata dasar dengan asido berarti dia dua combining form, asam
acidosis pembentukan. Berarti di sini terdapat pembentukan asam atau asidosis ketum dan sebagainya. Silakan nanti cermati satu-satu. Oke, sebelum saya tutup, ada yang ingin tanyakan? Apa yang sudah saya sampaikan? Silakan. Dokter, Ya. saya mau nanya dok, kalau rekomendasi dari dokter untuk buku fisik atau e-book untuk kita mempelajari terminologi kedokteran apa ya dok? Terima kasih dok. Oke. Terminologi kedokteran nanti saya kasih aja, termasuk nanti buku yang untuk terminologi anatomi. Nanti saya lewat admin, ya. Nanti saya kirimkan untuk nanti Anda cukup nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2. Nanti silakan yang dibuka itu, ya. Nanti kalau banyak boleh nggak boleh, cuma nanti akan jadi repot. Kadang ini yang satu mungkin nanti kalau yang kamus ada, nanti saya kasih kamus juga, cuman mudah-mudahan nggak besar filenya. Itu ada sekitar hampir 1000 halaman, tapi itu kamu buka hanya khusus untuk membuka kalau ada kata dasar yang sulit. Bila mana ada kata dasar yang sulit, kamu tinggal buka ini artinya apa, nanti terus mengartikannya dari sufiks dulu, sufiks ke kata dasar, ya, kayak tadi. Jadi tugas yang sekarang adalah menghafalnya adalah dari prefix, sufiks, combining form, itu saja yang dihafal. Insya Allah nanti habis ini kalian sudah mahir untuk memahami istilah medis. Waktu nggak cukup untuk bicara mengenai istilah anatomi, jadi istilah anatomi nanti akan ada sendiri. Oke ya? Ada lagi? Baik dokter, terima kasih dokter. Ya. Dokter, saya mau bertanya. Saya Dokter. Laksono. Apa dokter menyarankan untuk membeli buku Atlas Sobota ya dokter? Oke. Di saat yang kayak gini, kalau kalian nanti ke toko buku mau beli, itu bagus. Seandainya nanti itu sebetulnya yang rekomendasi saat ini untuk Atlas adalah Prometheus yang ini ya. Karena apa? Karena Prometheus itu tidak hanya sekedar atlas, tetapi dia nanti mencakup juga pembahasan klinis yang akan dipakai sampai ke koas, sampai jadi dokter. Jadi itu buku insya Allah sampai kalian jadi dokter, mau ambil bedah dan sebagainya, buku itu masih terpakai. Itu Prometheus, atlas yang terbaru, ya. Kalau nanti atlas yang biasa, terus kemudian yang nomina anatomika ya. Jadi ada temen yang dia ahli bedah sampai saat ini, kalau tidurnya itu di tempat tidur itu selalu ada atlas. Jadi dia kalau mau buka dan ada kalinya dia buka. Jadi itu sampai seperti itu. Jadi silakan. Jadi itu biasanya wujud bukunya saya share pada saat terminologi anatomi. Jadi bukan di sini. Tapi monggo kalau mau nyicil juga boleh. Karena versi e-booknya saya nggak tahu ada atau tidak. Tapi kalau atlas ada. Kalau kalian sudah cukup dok, saya sudah cukup dok, mau mempelajari atlas dengan yang versi e-book, ada kan atlas yang versi e-book Sobota, boleh Anda cukup pakai yang e-book. Tapi mungkin saya nggak familiar dok dengan membuka begitu halamannya lebih banyak, kok saya pakai elektronik, saya nggak terbiasa, maka saya suka yang langsung buka-buka gitu, maka ya udah ke toko buku aja untuk beli. Oke, ada lagi? Yang cowok belum tanya, yuk silakan kalian tanya. Dok. Ya. Oke. Sebenarnya kita lebih ke belinya itu yang saya Kindle dok. Ya gimana? Halo? Saya Kindle dok, mau bertanya. Apabila kita beli buku, halo?
Halo, iya, ya. Beli buku lebih baik yang pakai bahasa apa ya, Dok? Kalau saya nyarankan pakai yang Nomina Anatomika. Bahasa Indonesia saja atau Nomina Anatomika. Atlas Nomina Anatomika. Latin, Dok? Latin, yang Latin. Yang Latin. Kenapa yang enggak Inggris? Karena Inggris nanti memang sih Anda akan banyak dapatkan nanti di literatur bahasa Inggris. Cuma nanti kalau pakai bahasa Inggris nanti kebanyakan aplikasi dari pas praktikum nanti dosen-dosen seperti Dr. Teja, Dr. Bombong nanti banyak sekali pakai, hampir semua pakai istilah Latin. Kalau pakai istilah Latin, sedangkan Atlasmu adalah pakai English version, nanti kalian harus kerja 2 kali menghafalnya. Misalnya radial artery, maka kan dalam konteks Latin jadi arteria radiale, kan beda. Maka lebih baik pakai yang ini, pakai Latin. Oke. Terus ada lagi? Maaf dokter, Ya. untuk yang buku Prometheus itu udah menggunakan bahasa Nomina Anatomika. Insya Allah Nomina Anatomika dia sana. Oh. Ya. Oke, baik dokter, terima kasih. Oke. Saya coba tunjukkan sebentar. Oke, ini Prometheus dan ini Nomina Anatomika. Jadi dia Nomina Anatomika banget. Maaf ya, ini masih bagus karena saya sendiri sudah nggak pernah buka ini. Jadi saya jarang, hampir nggak pernah buka atlas. Jadi, nah dia masih bisa dipakai sampai klinis, gitu. Sampai klinis. Oke, yang di ini, jadi saya cuma simpen. Ini adalah hadiah, artinya apa ini? Semacam hadiah untuk dosen dari Prometheus sendiri. Jadi belum tak pakai. Tapi nggak saya jual ya. Jadi supaya tahu bahwasanya saya memang juga dosen anatomi, jadi harus punya Prometheus, gitu loh. Jadi ada berapa buku nanti? Jadi harganya mungkin berapa? 2,5 juta kalau nggak salah. Ya. Daripada Dokter, gimana? nanti di universitas itu menjual bukunya atau tidak ya dokter? Langsung cukup di buku ini aja. Atau nanti kalau mau langsung ke Prometheusnya supaya agak murah dapat potongan, tak kasih yang ini orangnya yang dari IGC boleh. Misalnya, Mas, tolong di-upload nanti salah satu WA saya, ya, satu angkatan, nanti minta nomornya, ke admin untuk nanti saya kasih CV dari ini, terus nanti bilang, Mas, ini dari mahasiswa Wadi, bagaimana ya bisa akses Prometheus, bisa dapat potongan langsung dari Prometheusnya, gitu. Itu bisa. Oke, nanti bisa, insya Allah bisa langsung dapat dari sana. Ada lagi? Oke, jadi mulai sekarang kalau mumpung daring, silakan harus kuat untuk belajarnya. Jadi pelan-pelan. Jadi mudah-mudahan nanti diawali dengan ini. Kan cukup menghafal dari sufik prefix ke combining form tadi. Habis itu nanti besok kalau sudah siap-siap ada pemanasan kelas blok 1-2 langsung kita ke arah ini. Karena untuk terminologi anatomi nanti benar-benar harus mendasari cara baca ini. Jadi kalau terminologi anatomi agak lebih rumit. Jadi kalau sudah tahu nanti bacanya akan enak. Jadi langsung bisa dibaca. Ya. Oke.
Ini kan istilahnya banyak banget. Jadi nggak harus semuanya dihafal. Kalau dulu pas saya sampai sekecil-kecilnya harus hafal. Jadi kalau 500 di tengkorak itu harus hafal semua sampai yang sekecil-kecilnya itu ternyata pada saat jadi dokter nggak terpakai. Tapi kalau saya masih terpakai karena untuk pendidikan. Jadi saya seperti itu. Toh saya juga tidak akan mengajari kalian untuk sampai sekecil-kecil itu, berarti itu balas dendam. Saya dulu hafal kecil, kalian harus hafal, enggak. Waktumu tidak ada. Blokmu sempit. Blok itu sempit, pertemuannya itu singkat, sehingga kamu harus mempelajari yang besar-besar saja. Jadi yang pokok-pokok supaya jadi dokter yang nanti akan bisa paham secara kasus yang bagus. Bukan kecuali di antara kalian mau, dok saya bercita-cita ingin jadi ahli anatomi, silahkan gunakan ini semua, ya, oke.